Shalom. Ya, puji nama Tuhan, sebab oleh karena Allah menciptakan manusia, maka kita manusia ada di bumi ini tidak terlepas dari rencana yang Tuhan sudah tentukan buat semua bangsa. Walaupun Tuhan memberikan kekayaan kepada bangsa-bangsa dan negara-negara, tetapi kita bangsa Papua, kita harus bersyukur dengan keadaan yang kosong secara fisik, secara jasmani, tetapi orang Papua harus kaya di dalam Tuhan, sebab orang Papua itu harus mengutamakan kaya di dalam Tuhan. Lalu kita harus berusaha, berjuang, memperkayakan diri di dalam dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Papua itu baik hati. Segala firman keluar dari hati, keluar dari pikiran, keluar karena ada benih-benih kebenaran dalam hidup, bukan dari luar. Artinya Tuhan itu lebih dahulu ada di dalam hati pikiran orang Papua. Jadi hati dan pikiran kehidupan orang Papua itu milik Tuhan. Ya, kalau kita sudah ada dalam Tuhan, ya, masalah kita itu masalah Tuhan, masalah kebenaran. Dari mulut akan keluar senjata, dari hati dan pikiran akan menjadi peluru kebenaran yang dunia tidak miliki, tapi kita orang Papua bisa miliki itu. Segala bangsa akan mencari soal itu. Dalam fisik mereka sudah menikmati, tetapi soal hati dan pikiran masih kosong. Tapi orang Papua itu sudah kaya dengan itu. Saat ini kita sabar, ada waktunya Tuhan akan melakukan itu. Apa yang kita rasakan ini Tuhan sedang melihat. Tetapi ada syarat-syarat bagi manusia untuk melengkapi untuk melakukan segala ketetapan yang Tuhan mau kerjakan. Ya, saya melihat di sisi politik ini sebenarnya kita ini pelaku-pelaku kebenaran, karena apa yang kita bertindak ini Tuhan juga melakukan. Ada hal bagian kita, ada hal-hal lain juga bagian Tuhan yang sedang bekerja.
asal kita ini belum mengerti ke dalam, belum melihat karena kita benci Tuhan. Tidak boleh benci Tuhan. Tanah Papua ini dalam kantung perlindungan kuasa Tuhan. Sudah dipagari, sudah dimeteraikan. Ya, meterainya sedang lepas. Penghukuman sedang jalan, pemisahan sedang jalan menuju penggenapan. Tetapi kita yang belum bertobat harus bertobat. Tanah Papua ini milik kita semua. Tapi hal lepaskan dosa ini kembali kepada pribadi Anda dan pribadi saya. Jadi ternyata kita membela tanah Papua karena tanah yang sudah miliki Tuhan. Kita membela diri kita orang Papua karena Tuhan sudah memilih orang-orang pilihan di dalam tanah Papua, orang Papua. Ya, jadi orang Papua itu berharga di mata Tuhan. Orang Papua yang sempurna dalam tubuh jiwa roh akan menjadi alat, akan menjadi pelaku penggenapan akhir zaman ini. Akan ada suatu pergerakan yang besar. Jadi masalah yang kita mau lakukan di Papua adalah masalah rohani ya. Jasmani itu milik dunia. Tapi Tuhan tarik kembali. Yang di Papua itu harus memuliakan Tuhan. Kekayaan yang ada di Papua itu harus memuliakan Tuhan. Alam yang ada di Papua itu memuliakan Tuhan. Orang-orang yang ada di Papua itu harus bertobat dan memuliakan, memuji nama Tuhan. Itu adalah budaya-budaya yang Tuhan menuntut kita Papua, orang Papua. Ya. Jangan kita bersandar dengan dunia. Mulai dari negara Indonesia sampai seluruh dunia ini sudah memiliki budaya-budaya naga, budaya-budaya antikris, budaya-budaya Lucifer dan setan, satanik. Jangan orang Papua itu tidak boleh ada yang menjadi jembatan soal itu. Sebab ada Tuhan di sini di tanah Papua. Ada Tuhan di tanah Papua. Ada orang-orang utusan di tanah Papua yang menghancurkan, menghalangi, mengusir orang-orang yang menjadi jembatan itu dari tanah ini. Tanah Papua itu tanah yang tidak boleh sembarang. Yang menjadi sembarang akan keluar atau akan tidak ada di tanah ini. Jadi orang-orang yang berjuang di tanah Papua, orang Papua di PBB, jangan khawatir, Tuhan bersama kalian. Yang penting berjuang bersama takut akan Tuhan. Karena Papua ini milik Tuhan dan tentara surga sudah menjaganya di sini. Yang kedua, orang-orang yang
bersuara di negara-negara lain, Tuhan menyertai kalian semua. Tuhan memberikan hikmat-Nya, Tuhan mengutus kuasa-Nya untuk melindungi Anda di sana. Sebab Anda membela tanah milik Tuhan, orang milik Tuhan. Anda yang ada dalam negeri yang menderita, di dalam penjara, di jalanan, Tuhan minta hati dan pikiran ini jadi tempat Dia bertakhta, karena hati dan pikiran inilah terpancar semuanya. Kalau kita mengundang Tuhan, Allah, Yesus, Roh Kudus di dalam hati pikiran, hidup kita ini akan menjadi berarti. Hidup kita ini akan ada dalam jumlah pilihan di surga. Nah, maksud saya supaya kita ini tidak boleh ada dalam dosa, lepaskan dosa. Kita ini semua milik Tuhan. Ya. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita hilang dalam dosa. Tuhan mau kita menjadi hamba-Nya, kita menjadi anak-Nya, kita menjadi alat-Nya, kita menjadi pelaku-pelaku rahasia kerajaan dari Papua. Ya. Jangan khawatir dengan masa depan Papua. Jangan khawatir dengan perjuangan ini. Perjuangan Papua, masa depan Papua ini Tuhan sudah memperhitungkan. Tuhan sudah melihat kita. Dan Tuhan sudah memurnikan perjuangan ini. Sebagai emas di dalam bait Allah, ya. Semoga kita ini menjadi emas-emas bagi Allah. Kita emas-emas, tapi emas-emas yang ada di Papua ini biarlah menjadi harta kemuliaan bagi Tuhan. Kita manusia, hati dan pikiran ini juga biarlah menjadi emas murni yang dimurnikan oleh Tuhan untuk persiapan dalam rumah Tuhan. Haleluya. Ya, saya tidak bicara atas agama, saya tidak bicara atas organisasi, saya tidak bicara atas suku, tapi ini pesan umum kepada semua. Firman umum, pesan umum. Sebab Tuhan mengutus anak-Nya ke bumi melakukan segala perkara. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memperjuangkan demi hidup kita. Haleluya. Ya, salam. Kita orang Papua berbahagia. Ya, berbahagia. Sukacita. Memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, itu saya berbicara atas banyak pelayanan. Dalam pelayanan Tuhan kerja kasih tunjuk sesuatu. Tuhan
utus saya dalam berupa petunjuk untuk berdoa puasa. Dari berdoa puasa Tuhan kasih tunjuk banyak hal, dan tentang masa depan Papua ini juga. Jadi ada gerakan besar dari Tuhan akan keluar dari tanah Papua untuk bangsa-bangsa. Tetapi ini gerakan rohani, bukan gerakan biasa-biasa. Itu yang kita harus kerjakan. Masalah pergerakan Papua Merdeka, itu Tuhan sudah mau lakukan di depan pintu. Mau dan tidak dengan cara Tuhan kita akan merdeka. Tetapi ada gerakan Tuhan di balik itu. Yang kita keluar dari Papua, dari timur ke Papua Barat, dari Papua ke seluruh dunia. Itu yang kita siapkan. Itu yang akan dipimpin dengan tongkat kebenaran, tongkat kekudusan dan kemurnian. Sebab apa yang ada di surga, itu yang kita mau menyatakan kepada dunia. Supaya semua bangsa-bangsa ini harus tunduk di bawah kuasa Tuhan. Pemerintah-pemerintah dan pembesar-pembesar di dunia harus takut kepada pemerintah Kristus yang sedang tampil. Tidak ada kuasa yang lebih besar, tidak ada pemerintah yang lebih besar, tidak ada kerajaan yang lebih besar. Hanya pemerintahan Kristus yang lebih besar. Karena segala kekayaan kebenaran yang tadi kita sebut, hati pikiran, itu yang akan menghakimi semua bangsa. Hari ini kita bersiap. Bukan kita kecewa. Ya, bukan kita kecewa, tapi saatnya untuk kita bersiap. Haleluya. Terima kasih, ini dari saya. Karena ini pesan yang menuntut untuk kasih tahu kepada semua orang Papua supaya ini bisa tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Jangan benci saya, jangan marah saya. Tapi Anda yang menjadi bin bais, lebih baik sadar dan bertobat. Sebab ini dosa. Tuhan bilang ini dosa. Anda yang membunuh orang Papua harus lepas. Sebab ini dosa. Anda yang melupakan Tuhan harus lepas, ini dosa. Oke, terima kasih. Sumber pohon kehidupan dan kebenaran memberkati Anda semua. Haleluya.